Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ulkhairiyah, CGP Angkatan 9 dari UPT SD Negeri Sragi Kabupaten Blitar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah guru mempunyai peranan penting dalam menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid agar mereka dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan penerapan budaya positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk mencapai hal tersebut di atas diperlukan kolaborasi antar warga sekolah dalam menciptakan budaya positif. Maka perlu pemahaman konsep-konsep budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 dasar kebutuhan manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dengan harapan jika konsep budaya positif dapat dipahami oleh semua warga sekolah, maka akan terwujud budaya positif yang lebih baik di lingkungan sekolah. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penerapan budaya positif warga sekolah. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kolaborasi warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Berikut kegiatan diseminasi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga esok yaumil kiamat. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan semuanya berkenan mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kita selesai kegiatan ini nanti dapat bersama-sama menerapkan budaya positif kepada putra-putri didik kita sehingga kita nanti bisa mencapai visi sekolah yang sudah kita rumuskan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah kita baca bismillah bersama-sama agar nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, sekarang kita mulai. Sebelum memasuki acara inti, saya minta bantuan dari Ibu Budi memimpin temannya untuk speaking bersama-sama supaya nanti kita tidak ngantuk, suasana juga tidak menegangkan. Monggo Bu Budi, saya persilakan. Teman-teman, sebelum memulai acara ini, mari kita speaking terlebih dahulu. Tolong berdiri ya. Kata-katanya ada di slide yang di depan. Kita tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping mengarah ke teman, tangan ke depan fokus tujuan, duduk yang rapi dengan materi, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri
Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Ruli sudah memimpin ice breaking-nya. Bagaimana perasaannya setelah kita tadi ice breaking? Masih ngantuk? Tidak. Tambah semangat? Semangat. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, silakan Bapak Ibu perhatikan pertanyaan pemantik berikut. Apakah nanti jenengan setuju atau tidak? Silakan disampaikan. Jangan takut ya Bapak Ibu, santai saja. Di sini jenengan bebas mau menjawab setuju atau tidak setuju sesuai dengan hati nurani panjenengan. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Betul. Oke. Nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Tidak. Pak Tio setuju pada ini? Tidak. Oke. Sekarang yang nomor 3, guru harus membantu murid menyelesaikan masalahnya. Setuju? Setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman dan pemantau kepada muridnya. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Setelah mengikuti diseminasi, kita bisa menemukan jawaban yang terbaik ya Bapak Ibu. Nanti jenengan ikuti semua paparan materi dari saya sehingga nantinya kita bisa menemukan jawaban yang kita inginkan. Oke Bapak Ibu, sekarang kita mulai yang pertama yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Apakah kita sudah melaksanakan kira-kira Bapak Ibu? Sudah. Setiap pagi kita sudah berbaris di depan gerbang untuk menyambut anak-anak. Itu merupakan salah satu budaya positif yang kita laksanakan. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Disiplin. Ya, disiplin. Peduli. Empati. Iya. Jujur. Iya. Saling menghormati. Adakah yang lain? Masih banyak sekali, ya. Bapak Ibu, mengapa kita harus menanamkan budaya positif di sekolah kita? Ada yang mau menanggapi? Silakan Bu Nuri. Mengapa kita harus menanamkan budaya positif di sekolah kita? Agar anak-anak itu terbiasa bersikap yang baik. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu, mengapa kita perlu menanamkan budaya positif? Karena dengan budaya positif nanti kita bisa menanamkan karakter-karakter yang baik untuk anak-anak kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan sekolah itu sebagai sawah, guru sebagai petani, dan murid-murid sebagai tanaman atau biji tanaman. Jika kita bisa mengolah sawah itu menjadi lahan yang tepat untuk tanaman yang akan kita tanam nanti, tentunya tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu juga kita sebagai petani harus bisa merawat tanaman itu. Artinya kita harus bisa memenuhi kebutuhan murid. Murid itu membutuhkan apa saja untuk bisa menjadi tanaman-tanaman yang kita inginkan, yang seperti saya sampaikan yaitu yang memiliki karakter yang baik. Di sini saya akan menyampaikan konsep budaya positif. Di antaranya yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Dari keenam ini Bapak Ibu yang menurut panjenengan asing itu yang mana? Restitusi. Iya. Sebenarnya kita semua sudah melaksanakan ini Bapak Ibu, tapi kita tidak tahu namanya. Bapak Ibu, marilah sekarang kita coba melakukan permainan. Permainan di sini judulnya adalah Cobalah Buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A, tugas
tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Istilahnya boleh menyogok. Kita boleh mengeluarkan uang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Cobalah Bapak Ibu, silakan monggo dengan teman sebelahnya. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, di sini Bapak Ibu, anak-anak yang melakukan sesuatu yang menyimpang itu sebenarnya mereka juga punya tujuan. Maka dari itu kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mengajari anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, untuk stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang betul adalah model berpikir menang-menang. Di sini artinya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Semuanya harus menang. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Mendengar kata disiplin, apa yang muncul di benak Bapak Ibu semuanya? Mesti yang muncul adalah peraturan. Kalau peraturan biasanya dalam keseharian itu kita tetap ya Bapak Ibu, kadang bisa melaksanakan dan kadang tidak. Artinya peraturan untuk dilanggar. Tapi di sini saya akan memberikan satu gambaran. Misalkan kita memakai helm, itu peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Coba. Peraturan apa keyakinan? Peraturan, betul. Awalnya peraturan. Tapi setelah kita yakini kalau tidak memakai helm, itu kan mesti nanti ada apa Bapak Ibu? Keselamatan yang akan terancam. Dan dari situ nanti akan muncul disiplin positif yang muncul dari diri kita. Dengan tidak memakai helm, nanti untuk keselamatan kita tidak terjamin. Seperti halnya ketika kita memakai masker, kan ada keyakinan kalau tidak memakai masker nanti kita kena debu atau kita nanti bikin batuk dan sebagainya. Dan di situ akhirnya kalau sudah muncul keyakinan, itu artinya motivasi pada diri sendiri itu sudah muncul. Nah, di sini disiplin positif menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan bermuara ke profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila? 6. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Coba. 1 apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua? Berakhlak mulia. Terus? Berkebinekaan tidak, gotong royong, mandiri, kreatif dan aktif. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama-sama untuk profil belajar Pancasila supaya kita mudah mengingatnya. Karena kalau tidak dinyanyikan, kita diminta untuk menyebutkan satu persatu kayaknya malah lebih sulit. Padahal kita setiap harinya sudah mengajak anak-anak kita jadikan sebagai budaya positif di sekolah kita untuk mengucapkan itu agar anak-anak nanti memiliki karakter dari profil belajar Pancasila. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya. Oke Bapak Ibu, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Selama ini kita berperilaku itu atas dasar apa ya Bapak Ibu? Coba sekarang jenengan perhatikan di slide. Di situ ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua,
kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selama ini kita melakukan segala sesuatu itu pakai motivasi yang mana Bapak Ibu? Kita berangkat pagi contohnya, motivasi yang mana? Motivasi yang mana Bapak Ibu? Iya, manusiawi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak memungkiri bahwa kita berangkat pagi itu salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus kadang-kadang kita juga melakukannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah di sini Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga itu adalah yang muncul dari diri kita sendiri, itu yang dinamakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Nah dari sini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk berupaya dapat melakukan segala sesuatu atas motivasi dari dalam diri kita sendiri. Untuk nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal atau dari luar. Lanjut. Berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Di sini cukup banyak Bapak Ibu, silakan dengan baca sebentar saja. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Bapak Ibu, dari tabel tadi dapat saya simpulkan. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Untuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan dia terima bila ada pelanggaran. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Untuk yang ketiga, restitusi. Melalui pendekatan restitusi murid, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Dari ketiga kesimpulan ini, kira-kira Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Atau masih tetap akan memberikan hukuman? Tidak. Konsekuensi? Ya mungkin bisa berapa ini ya, tapi alangkah baiknya mulai sekarang kita lebih menerapkan pendekatan restitusi, karena di sini siswa diajak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, berikut ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Iya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Iya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu untuk guru PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kan kegiatannya lari itu kan bermanfaat untuk terus membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, hukuman. Semoga setelah mempelajari kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, restitusi ini kita cenderung untuk menggunakan restitusi, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di kelasnya masing-masing sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Betul Bapak Ibu? Ya. Betul? Betul. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan itu kaitannya dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas. Apakah yang panjenengan laksanakan itu sudah sesuai atau sesuai prosedur atau belum? Nanti jika belum, paling tidak untuk selanjutnya kita bisa bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas dengan prosedur yang benar. Yang pertama, persilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan kelas. Jadi nanti setiap siswa diminta memberikan pendapat atau ide untuk menuliskan kira-kira peraturan apa saja yang ingin mereka berikan. Terus yang kedua, catat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan atau kertas besar. Setelah itu, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi positif. Apakah Bapak Ibu paham ini untuk menggantikan kalimat negatif menjadi positif? Contohnya begini Bapak Ibu. Misalkan dari salah satu siswa ada yang menyampaikan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Misalkan lagi tidak boleh terlambat, berarti untuk kalimat positifnya datang tepat waktu. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah di sini tentunya kan masing-masing anak itu punya pendapat yang berbeda-beda, tapi ada kemungkinan juga mereka punya pendapat yang sama. Jadi kalau nanti pendapatnya sama, itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu, kemudian didaftar disesuaikan dengan kelompok-kelompoknya. Kemudian peninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama kita tawarkan lagi kepada anak-anak kira-kira mana yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Untuk yang terakhir, keyakinan kelas dipasang di dinding kelas supaya mudah dilihat. Jangan ditempatkan di tempat yang tidak bisa dijangkau penglihatan anak. Jadi nanti kita percuma kalau misalkan ada keyakinan kelas tapi tidak bisa dilihat oleh anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini jangan banyak-banyak, paling tidak maksimal 7, sehingga anak-anak tidak kebanyakan nanti ini keyakinannya kok banyak sekali. Jadi kalau anak-anak seusia sekolah dasar kalau diberikan keyakinan terlalu banyak itu malah bingung. Terus kalau nanti sudah dipasang di tempat yang bisa terjangkau tadi, paling tidak anak-anak harus menandatanganinya sebagai bentuk kesepakatan. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Tidak, nggih? Soalnya ini saya yakin jenengan sudah melaksanakannya.
Mungkin hanya prosedurnya saja yang perlu kita perbaiki. Oke Bapak Ibu, langsung materi berikutnya yaitu 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia apa saja Bapak Ibu? 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup. Contohnya kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa saja Bapak Ibu? Makan, minum, sandang. Terus kalau kaitannya sayang dan rasa diterima itu apa ya? Ya, anak-anak itu butuh perlakuan yang baik dari kita sehingga anak-anak itu merasa mendapatkan kasih sayang. Terus penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan di sini anak kan butuh pengakuan Bapak Ibu. Misalkan anak itu berkompeten, itu setidaknya kita juga memberikan apresiasi, kita akui, kita hormati. Untuk kebebasan di sini anak-anak juga punya pilihan. Jadi nanti kita harus bisa memvariasikan untuk misalkan kegiatan pembelajaran di kelas itu tidak menuntut sehingga anak-anak itu istilahnya tidak kewalahan, tidak bosan ya Bapak Ibu, sehingga mereka itu bisa merasakan berbagai pilihan yang bisa membuat mereka nyaman. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini maksudnya anak-anak diberikan peluang untuk memberikan atau menunjukkan hal apa yang mereka sukai. Misalkan saja kita mengajak mereka bermain, tertawa atau yang lainnya. Disinilah Bapak Ibu berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan atau tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oke, lanjut. Coba Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus. Jenengan diminta untuk menyebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa itu Bapak Ibu? Kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti apa? Pilihan. Karena dia tidak punya pilihan, harus hanya mendengarkan. Harusnya sebagai guru bisa memberikan pilihan-pilihan yang lain ketika anak berada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Aku sebel, gambar aku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Penguasaan. Karena dia merasa tidak diakui. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Apa saja? Yang pertama tunggu, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Sebelum kita menyaksikan video yang nanti akan saya tayangkan, coba Bapak Ibu tulis. Selama ini Bapak Ibu sudah di posisi yang mana atau berada di posisi yang mana?
Tidak usah ditunjukkan Bapak Ibu. Nanti setelah menyaksikan video kita bisa membandingkan anggapan kita dengan yang seharusnya itu bagaimana. Silakan dengan saksikan video berikut ini. Maafkan Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dari adegan ini Bapak Ibu, apakah panjenengan setuju dengan sikap tubuhnya seperti tadi? Tidak. Saya yakin di antara kita tidak ada yang berperilaku seperti guru yang ada di video tadi. Nah ini kira-kira dampaknya kalau kita bersikap seperti bu guru tadi apa nih Bapak Ibu? Anak-anak jadinya bagaimana? Ya itu mesti dendam kepada kita. Selain itu, anak cenderung akan mengulangi kesalahan tersebut karena itu jelas sekali kalau dia sakit hati karena diperlakukan seperti itu tadi. Untuk yang kedua Bapak Ibu, itu tadi sebagai pembungkuk untuk posisi gurunya. Sekarang lanjut ke video berikutnya. Aduh, sinarnya di bagian keras seperti itu komennya. Aduh. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Bapak Ibu, di sini gurunya itu mengucapkan kata-kata kan halus, tapi kan lekit ya Bapak Ibu ya. Itu benar-benar juga membuat anak merasa bersalah. Terus untuk dampaknya untuk anak apa Bapak Ibu? Dampaknya ketika menempati posisi sebagai pembuat rasa bersalah tadi, siswa menjadi rendah diri dan juga merasa gagal dan tidak berharga. Ini yang berikutnya yaitu posisi sebagai teman. Naren, Aduh, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini Bapak Ibu, Bu Guru tadi sebagai teman. Tapi di sini anak-anak itu bisa tergantung. Jadi menjadi hanya dekat dengan satu orang guru. Dia tidak bisa mandiri, tapi menggantungkan nanti apa penyelesaian dari gurunya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya sebagai posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Untuk posisi ini Bapak Ibu itu gurunya seperti menghitung atau mengukur. Jadi nanti akan berdampak, anak itu lebih menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri dan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Untuk yang terakhir itu adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi video dari kelima posisi kontrol seorang guru. Kira-kira jenengan pada posisi yang mana Bapak Ibu? Apakah sesuai dengan yang sudah jenengan tuliskan tadi? Bapak Ibu? Nah, dari kelima video tadi setidaknya nanti kita mulai hari ini belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manajer, ya paling tidak minimal sebagai teman. Tapi alangkah baiknya kita berusaha pada posisi manajer, karena pada posisi manajer nanti
anak kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi dari anak itu sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa restitusi itu adalah cara yang dilakukan guru untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari muridnya, tapi bukan gurunya yang memberikan solusi, tapi dari siswa itu sendiri yang nantinya bisa menemukan solusinya. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus bisa juga kita menanyakan bahwa anak itu pasti pernah melakukan sesuatu yang salah. Artinya kita tidak menghakimi. Untuk langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu pertanyaan yang bisa kita sampaikan biasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan, ini kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah disepakati oleh murid kita. Contohnya yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Nah ini lebih jelasnya jangan saksikan video berikut. Iya, sudah lama ya di sana. Kenapa hari ini ada bikin? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Demikian tadi Bapak Ibu untuk tayangan video kaitannya dengan restitusi sebagai seorang manajer ya. Tadi bapaknya tadi gurunya tadi memposisikan dirinya sebagai manajer. Di situ tadi kan ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Validasi tindakan Iya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan sebenarnya kita pernah ya Bapak Ibu melaksanakan itu cuman kita tidak tahu bahwa itu namanya adalah restitusi. Ini Bapak Ibu kemarin saya mempraktekkan kegiatan restitusi saya pada salah satu siswa kita. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan sebentar. Tidak terdengar ya Bapak Ibu? Inilah Bapak Ibu tadi untuk kaitannya dengan praktek yang sudah saya laksanakan dengan murid kita. Sayangnya ya Bapak Ibu ini saya juga belum maksimal. Di situ saya belum berekspresi selayaknya seorang manajer, kayak masih anak mungkin masih merasa dihakimi karena ekspresi saya tidak menunjukkan ekspresi yang lama. Seharusnya saya bisa memposisikan diri saya sebagai manajer yang sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu untuk semua materi yang saya pahami dari budaya positif pada modul 1.4. Semoga nanti materi yang saya sampaikan ini dapat membawa perubahan kepada kita semua. Bagaimana kita nanti memposisikan diri, apakah kita nanti sebagai teman, pemantau atau manajer. Tapi alangkah baiknya kita bersama-sama untuk menjadi seorang manajer buat anak didik kita. Demikian Bapak Ibu, jika tadi selama saya menyampaikan materi ada kurang atau lebihnya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan ini, saya minta bantuan dari Pak Wahyu. Monggo Pak untuk doanya, semoga apa yang kita laksanakan tadi bermanfaat bagi kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Semoga waktu kita yang hanya beberapa saat ini tadi benar-benar